Kingdom Chapter 777. Terungkap target sebenarnya Riboku. Sebelum mulai jangan lupa like, share dan subscribe. Cerita dilanjutkan dengan pengejaran Riboku yang gagal melakukan perangkap kepada Jenderal Akou. Di sisi lain unit Haishin masih bertempur dan memulai perang dengan baik. Ketika Shin ingin membantu Ensan, tiba-tiba Kaario Ten datang dari belakang yang membuat Shin sangat kaget. Shin bertanya kepada Ten kenapa bisa sampai datang di tempat ini, di sini sangat berbahaya. Kemudian Ten menjawab ada hal yang sangat mendesak jadi dia harus datang sendiri. Kaario Ten menjelaskan ke Shin bahwa Riboku di dekat unit Shin, berita yang membuat beberapa orang kaget termasuk Bei Hei. Ten menjelaskan sepertinya beberapa waktu sebelumnya, Riboku berencana untuk menjebak Jenderal Akou menggunakan dirinya sebagai umpan tapi gagal. Sebaliknya sekarang Riboku yang dikejar balik oleh Akou dan Riboku kabur tepat di sisi sayap kanan pasukan Shin. Dikatakan Kaario Ten bahwa Jenderal Akou mengirim pembawa pesan untuk menyuruh Shin mengirimkan bala bantuan untuk mengejar Riboku. Shin bertanya apakah bisa mengejar Riboku karena sepertinya sudah sedikit terlambat. Ten tidak yakin, tapi jika berhasil terkejar tepat waktu dan mengalahkan Riboku maka kemenangan akan menjadi milik pasukan Qin. Kemudian Shin berkata kepada Ten jika begitu apakah tidak apa-apa jika kita melakukannya. Ten pun mengiyakan dan berkata untuk segera berangkat. Dia mengatakan sepertinya musuh terlihat mengirim bala bantuan kepada Riboku. Jika itu rencana Riboku untuk melarikan diri setelah perangkap ke Akou gagal maka pasukan musuh tidak mungkin bisa menahan serangan penyergapan dari samping oleh 10.000 pasukan unit Shin. So Sui yang mendengar berkata jika mengirim 10.000 pasukan bagaimana dengan pertarungan di sini yang sedang melawan 70.000 pasukan musuh. Ten menjawab pasukan Kyukai di sisi kanan tidak akan bergerak jadi separuh pasukan kita di sini akan dapat bertahan. Tapi separuh pasukan di sini akan mendapat masalah. Jadi kita harus melakukan apa saja untuk menahan serangan musuh sampai Gyokuhou datang memberi bala bantuan dari samping kita. So Sui yang mendengar itu tidak yakin jika Gyokuhou benar-benar datang karena apa yang akan terjadi adalah unit Shin melakukan tindakan sendiri tanpa perintah dari Jenderal Ousen di markas pusat. Ouhon pun tidak mungkin melakukan tindakan kecuali Jenderal Ousen memerintahkannya. Jika Gyokuhou tidak datang pada saat 10.000 pasukan kita pergi maka sayap kanan kita akan hancur secara instan. Tiba-tiba Shin marah dan mengatakan kamu bodoh karena tidak mempercaya Ouhon setelah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kemudian Shin membawa Hyoou dan unit Sosui bersamanya dan Ten mengirim Kanto dan unit kecepatan pasukan darat untuk mengikuti Shin. Ten berkata akan segera menyusul Shin ketika unit Ouhon sudah datang. Ten pun mengingatkan Shin untuk waspada karena lawan yang dihadapi adalah Riboku. Dan juga, Ten menyuruh untuk membalas dendam untuk apa yang terjadi di tahun terakhir untuk Kanki, Gakurai dan Naki. Shin pun berkata jika bicara soal balas dendam, Shin punya hutang yang harus dibayar sejak zaman Jenderal Ouki, dan semua sumbernya adalah dia. Riboku. Shin pun langsung maju menyerbu dan berkata akan menjadi jenderal terhebat di surga setelah mengalahkan Riboku. Panel berpindah di sisi Riboku yang sudah mulai kewalahan menghadapi bala bantuan dari pasukan Qin yang terus berdatangan. Pasukan Qin berusaha mengepung Riboku dari segala sisi dengan segala cara.
Riboku berkata kepada Futei, semakin banyak musuh yang mengejar mereka karena mereka tinggal terlalu lama. Tiba-tiba bala bantuan dari pasukan Zhao sudah datang memecah pasukan Qin di bagian depan, maka kesempatan itu digunakan Futei dan Riboku untuk menyelinap kabur. Akhirnya Riboku berhasil lolos dari kepungan dan pasukan Akou tetap berusaha mengejar mereka dari belakang. Fute pun memuji kegigihan pasukan Akou. Ketika Fute merasa sudah berhasil melarikan diri, tiba-tiba muncul sejumlah pasukan dari bagian samping mereka. Ternyata itu adalah pasukan Shin yang berhasil mengejar pasukan Riboku. Shin yang setengah tidak percaya telah berhasil menyusul Riboku langsung menuju ke arah Riboku. Futei merasa keadaan menjadi tidak baik. Futei berkata kepada Riboku bahwa dia bisa saja tertangkap. Futei memerintahkan membuat barikade di samping kanan, tapi sudah tidak berguna, sudah terlambat. Ternyata Kaine muncul dan menghadang pasukan Shin. Kaine mengatakan jangan berani-berani mendekati Riboku. Kaine mati-matian bertarung. Futei berkata sudah cukup dan menyuruh Kaine untuk bergabung dengan mereka. Kaine menyuruh Futei untuk melarikan diri dengan Riboku dan membiarkan dirinya menahan pasukan Shin. Riboku pun menyuruh Kaine untuk bergabung sesuai yang dikatakan Futei. Terlihat Garo menyerang Kaine dan menyuruhnya untuk minggir. Shin pun menyuruh pasukannya untuk tidak teralih dan untuk fokus mengejar Riboku saja. Seketika Shin melihat Riboku dan pasukannya lewat di depan matanya. Shin yang melihat langsung mengejar dan yakin kali ini dia akan mencapai Riboku. Ada yang aneh ketika mata dari Riboku, Futei dan Kaine ketika melihat Shin. Mata mereka memancarkan suatu siasat tersembunyi. Cerita ditampilkan ke adegan flashback ketika Riboku mengatur strategi di saat awal akan memulai perang melawan Qin. Ternyata dari awal Riboku tidak menargetkan Akou, yang dianggap sebagai musuh yang paling merepotkan di pertarungan ini, dan hanya dengan umpan dirinya saja maka orang itu bisa terpancing. Dan orang itu adalah Rishin dari unit Qi Shin. Demikian chapter ini selesai, bersambung ke chapter selanjutnya.